Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 8 tersangka terkait kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Status tersangka ini ditetapkan setelah pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara yang digelar pagi tadi. Dalam gelar perkara ini polisi memeriksa saksi dan melibatkan para ahli. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambo nanti secara teknis lantai 6 kemudian sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya. 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188. Kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu. Ancamannya 5 tahun. Sebelumnya kebakaran meluluhlantahkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Barreskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah gelar perkara dan memeriksa 64 saksi, polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Misteri jasad wanita dalam mobil yang terbakar akhirnya terungkap, polisi langsung gelar perkara. Seorang nenek di Kulon Progo nyaris dihakimi massa setelah kedapatan menggunakan uang palsu saat belanja di pasar. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra dan ditolaknya eksepsi Jaksa Pinangki dalam kasus yang sama. Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sempat terjadi hambatan dalam sidang yang digelar secara online karena pihak Joko Chandra tidak bisa mendengar jalannya persidangan karena kendala jaringan. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Joko Chandra. Jaksa pun meminta sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Dalam eksepsinya, Joko Chandra menyebut jaksa tidak dapat menguraikan dan membuktikan peran serta cara dirinya dalam pembuatan surat jalan palsu. Sementara itu, jaksa membantah terkait surat dakwaan yang disebut tidak cermat. Jaksa juga menguraikan secara detail peran dan tindak pidana Joko Chandra. Maka jelas bahwa terdakwa secara sadar menghubungkan surat untuk keperluan masuk ke Jakarta. Dan terdakwa mengetahui surat tersebut tidak benar. Misalnya dalam surat keterangan pemeriksaan COVID-19, terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan fakta-fakta ini tentunya akan diungkap pada saat pemeriksaan pokok perkaranya. Bahwa oleh karena itu, surat dakwaan yang kami susun tersebut telah cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, Joko Chandra didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraini Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Joko Chandra saat ini berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali yang telah buron sejak 2009. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu. Dalam sidang ini, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Joko Chandra.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Jika Pinangki keberatan, maka dapat diajukan pra-peradilan. Jaksa penuntut umum pun meyakini seluruh dakwaan terhadap Pinangki telah memenuhi unsur pasal suap, permufakatan, dan pencucian uang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan at B, dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa karena seluruh keberatan penasihat hukum tidak diterima, maka sidang harus dilanjutkan. Menimbang bahwa karena sidang dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan hingga pada putusan akhir perkara ini. Sebelumnya, kuasa hukum Pinangki meminta Majelis Hakim menolak dakwaan JPU dan meminta hakim agar jaksa membebaskan Pinangki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat viral di media sosial, pelaku pembuang sampah di Bantaran, Kalimalang akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam. Pelaku pun meminta maaf dengan membawa kendaraan yang digunakan saat melancarkan aksinya. Inilah pelaku pembuang sampah di Kalimalang yang hanya tertunduk malu saat berada di kantor Mapolres Kabupaten Bekasi. Pelaku ini merupakan satu dari pelaku lain yang membuang sejumlah plastik sampah di Bantaran Kalimalang. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan perkara ini pada Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat kasus ini merupakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Saya akan menyerahkan yang bersangkutan kepada Pak Kadarudin, perwakilan dari Satpol PP, kemudian juga beliau dari LH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua masyarakat Bekasi, masyarakat Indonesia. Inisiatif karyawan itu aja, orang supir itu. Oh, jadi kebetulan memang saya domisilinya di situ. Di kampung. Nah, di depan toko, dia pikir kan habis itu kan dibakar, mungkin kayak gitu. Nggak ada, sebenarnya bukan buang ke kali. Inisiatif dong ya? Inisiatif yang baik. Sebelumnya, video pengendara mobil membuang kantong sampah sembarangan di pinggir jalan inspeksi saluran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Aksi pelaku membuang sebanyak 4 kantong plastik besar berisi sampah. Buang sampah ke Kalimalang. Seluruh barang dan dokumen penting tidak dapat diselamatkan akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Keadilan 3, Taman Sari, Jakarta Barat malam tadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun 5 keluarga terpaksa harus mengungsi. Inilah kondisi rumah warga di Jalan Keadilan 3, Taman Sari, pasca dilalap si jago merah semalam. Seluruh surat-surat penting seperti STNK, SIM, ijazah hangus terbakar. Meski api telah dipadamkan, namun penghuni tidak mengais barang berharga yang kemungkinan masih tersisa. 5 keluarga yang menghuni rumah ini pun terpaksa harus mengungsi di pos RW. Kebetulan memang yang punya rumah ini punya usaha bensin eceran, ya. Ada bensin eceran dan di sampingnya ada lilin, ya, lilin untuk bayi. Kemudian dia baru punya bayi katanya, ya, baru melahirkan. Sehingga ada api lilin untuk ari-ari. Biasanya kan kalau orang itu suka gitu, suka dikasih lampu. Sementara di sampingnya bensin, sehingga terjadi. Rumah pedagang bensin eceran di Jalan Keadilan 3, Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar malam tadi. Api dengan cepat menghabiskan bangunan lantaran banyaknya bensin di dalam rumah. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada tidak jauh dari rumahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 19 unit armadanya langsung berupaya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Sebuah minibus membawa puluhan tabung gas terbakar dan meledak usai mengisi BBM di SPBU Jalan Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Api menghanguskan seluruh bagian mobil dan merusak SPBU. Inilah rekaman video amatir terbakar dan meledaknya kendaraan minibus di SPBU Jalan Cianjur, Sukabumi, Cianjur, Kamis petang. Diduga kebakaran berasal dari percikan api di bagian bawah kemudi. Api menjalar dan membakar seluruh bagian mobil hingga meledak. Belakangan diketahui ledakan berasal dari puluhan gas LPG 3 kg yang ikut terbakar. Beruntung, supir minibus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh bagian mobil. Polisi menduga mobil terbakar setelah mengisi bahan bakar. Dugaan sementara karena dari para saksi-saksi yang pertama melihat itu ada percikan api di depan setir kemudi paling depan katanya. Mungkin kalau yang mobil carry ini yang katanya polisi sudah diketahui pemiliknya habis ngisi bensin ketika jalan mau keluar api dari dalam mobilnya. Kebetulan kita padamin pakai pemadam api kita kan pemadam minyak. Jadi nggak mati soalnya dia bawa gas di dalamnya. Api dapat dipadamkan berselang 1 jam kemudian, sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Supir minibus berikut saksi di lokasi kejadian dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Oknum Satuan Polisi Pamong Praja, Lampung Utara diringkus polisi saat hendak menghisap sabu. Lebih ironis, oknum tersebut kedapatan akan menghisap sabu di rumah dinas Bupati. Dua oknum Satuan Polisi Pamong Praja di Lampung Utara diringkus polisi saat hendak menghisap sabu. Keduanya ditangkap saat sedang bertugas dinas di rumah Bupati Lampung Utara. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Setelah ditangkap, keduanya mengaku baru pertama kali akan menghisap barang haram tersebut. Kita pakainya di mana, Bang? Di WC belakang. WC belakang gesos ya? Dekat musola itu. Dekat musola. Didapatkan 2 oknum yang sedang menguasai narkotika jenis sabu di sebuah kamar mandi. Lokasinya apakah benar di rumah dinas tempat ya? Iya, masuk dalam komplek rumah dinas Bupati Lampung Utara. Kini keduanya dijerat dengan pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang nenek di Kulon Progo, Yogyakarta nyaris dihakimi massa setelah kedapatan menggunakan uang palsu untuk belanja di pasar. Pelaku berdalih tidak mengetahui jika uang tersebut palsu. Nenek berusia 63 tahun ini diamankan di Pos Satpam Pasar Bendungan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sugiyati nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan membayar mie dan udang belanjaannya dengan uang palsu. Menghindari amukan pedagang yang kesal, ia pun dibawa ke Polsek Wates. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 9 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mie serta tas belanjaan milik pelaku. Walaupun awalnya pelaku ini katanya tidak tahu kalau itu palsu, namun dari cara membeli tentu patut diduga bahwa pelaku ini tahu kalau itu palsu. Tadi membeli seharga 20.000 pakai 100.000, dapat kembali 80.000. Seharusnya 80.000 itu digunakan untuk membeli, tapi ternyata membeli lagi dengan pecahan 100.000 lagi yang diduga palsu. Sugiyati mengaku uang palsu yang dimilikinya hasil dari penjualan kambing senilai Rp1 juta. Ia berdalih tak mengetahui jika uang tersebut palsu dan langsung ia gunakan untuk belanja. Peredaran uang palsu di pasar Bendungan ini bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa pekan lalu, pedagang dan Satpam Pasar juga berhasil menangkap pengedar uang palsu warga Kalibawang, Kulon Progo. Polisi menjerat pelaku dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Kasus jasad wanita terbakar dalam mobil terungkap. Dari hasil gelar perkara, satu pelaku merupakan rekan bisnis korban dan ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.